Shalom saudara, salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Pasti baik-baik saja, bukan? Selamat datang kembali di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Hari ini bacaan kita pada 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai ayat 16. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Pujian syukur hormat kemuliaan yang bagi-Mu ya Allah. Ucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih Engkau menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih kasih karunia-Mu Tuhan Yesus yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Sekarang kami membaca firman-Mu, tutup mengus tubuh jiwa dan roh kami, tutup mengus alam bawah sadar kami, tutup mengus dalam darah Yesus Kristus. Dan datanglah Roh Kudus untuk mengajar kami firman-Mu dan rema yang benar yang boleh kami dapatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Satu Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Di bawah judul perikop kebun anggur Nabot. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Israel, mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya, dan menelungkupkan mukanya, dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sautnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya sedemikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia, dengan mengatakan, kau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati.
Setelah itu, mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca renungan. Di renunganharian.net, Kamis 29 September 2022. Misteri ukuran koin. Seorang pemuda mengeluhkan beratnya permasalahan yang dihadapinya. Ayahnya mengambil koin dan memintanya memegang koin itu dengan tangan terentang ke depan. Bagaimana ukurannya? Tanya ayahnya. Kecil sekali, ayah. Jawabnya. Sekarang dekatkan ke matamu, bagaimana ukurannya? Tanya beliau lagi. Semakin mendekat, koin ini tampak semakin besar. Jawabnya. Seperti itulah sebuah masalah, anakku, kata ayahnya. Apabila kau terus-menerus memusatkan perhatianmu kepadanya, ia akan tampak semakin besar, bahkan menguasai hidupmu. Begitu negosiasinya mengenai kebun anggur milik Nabot tidak disetujui, Ahab menjadi uring-uringan. Ia lalu membaringkan dirinya di tempat tidur, menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Kita mungkin berpikir betapa sepelenya masalah Ahab dibanding seluruh harta kekayaan miliknya yang adalah seorang raja. Sebuah kebun anggur tentu tidak ada artinya. Masalahnya adalah cara pandang Ahab. Ketimbang merentangkan tangannya, Ahab memilih mendekatkan tangan berisi koin keinginan itu ke matanya. Alhasil keinginannya itu membesar menguasai dirinya, sehingga ia membiarkan Isabel, istrinya yang licik itu, melakukan tindakan keji terhadap Nabot. Tidak ada di dunia ini kehidupan tanpa masalah. Namun tidak ada pula kehidupan yang hanya berisikan masalah, merana atau bahagia. Semua itu tergantung bagaimana kita memperlakukan koin-koin permasalahan di tangan kita. Akankah kita mendekatkan koin-koin itu, kemudian membiarkannya menguasai kehidupan kita? Atau kita merentangkan tangan supaya Tuhan bisa mengambil alih? Pilihan ada di tangan kita. Ketika mata kita tertuju kepada Allah, maka tidak ada lagi ruang bagi koin-koin permasalahan untuk menguasai kehidupan kita. Ya, ini cerita tentang Raja Ahab yang mempunyai istri yang cukup ikonik dalam sinetron, yaitu licik dan penuh dengan tipu daya segala macam lah, komplit. Begitu dia melihat suaminya nggak mau makan, khawatirlah dia sebagai istri. Keluarlah segala macam jurus yang dia punya dan dipantainya si Nabot. Ceritanya sinetron banget ya di sini, saudara. Tapi penulis renungan melihat dari sisi lain, melihat dari sisi permasalahan yang terlalu dibesar-besarkan oleh Nabot. Seorang raja yang ribet masalah kebun anggur hanya karena dekat dengan rumah istananya. Dia ingin memilikinya, dijadikan kebun sayur. Kan? Jadi kebun anggur itu mahal loh, saudara. Mau diganti jadi kebun sayur. Kan sinetron banget itu si Ahab. Raja koplak itu namanya, saudara. Raja yang kekanak-kanakan. Jadi kita melihat bahwa
Ahab ini tidak bersikap seperti selayaknya raja. Dia bersikap seperti anak kecil yang tidak keturutan maunya, langsung uring-uringan. Kebanyakan dari kita seperti itu. Kita punya hal-hal yang lebih penting. Kita punya hal-hal yang harusnya lebih dahulu kita urusi. Kita punya hal-hal yang lebih menentukan kehidupan kita, tetapi kita seringkali terganggu dengan hal-hal yang sepele. Yang adalah itu istilahnya keinginan childish kita. Kayak yang paling gampang, harus minta dibelikan HP merek tertentu, model tertentu, RAM tertentu, dan lain sebagainya. Padahal kita juga bisa hidup dengan HP biasa. Android banyak, merek juga banyak. Mau RAM berapa ada, mau harga yang berapa ada. Tapi seringkali kita maunya HP merek tertentu, jenis tertentu, model tertentu. Kalau nggak dituruti, kita pasti akan membesar-besarkan masalah. Kayak itu masalah hidup dan mati. Itulah seringkali yang terjadi pada kita. Cara pandang kita terhadap suatu masalah, seringkali kita cari-cari masalah. Hidup ini ada masalah pasti. Kita hidup tanpa masalah itu kita pasti sudah menjadi orang mati. Kita hidup pasti ada masalah. Tapi bagaimana kita memandang masalah itu, memperlakukan masalah itu yang menentukan kebahagiaan kita. Terlebih lagi kita orang Kristen, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, pencipta alam semesta. Bukan hanya sekedar orang kaya, bukan hanya sekedar Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad yang angkat bisa menolong banyak orang dengan kekayaan mereka. Kita punya yang lebih hebat daripada mereka. Kita punya yang lebih hebat, Tuhan Yesus. Mainnya pencipta alam semesta nih, bandingin sama manusia. Ya gimana lagi, kita punyanya itu. Kita mengandalkan manusia juga sia-sia. Kita punya Tuhan, ngapain kita ngandalin manusia? Seperti contoh di renungan, penulis renungan mencontohkan bahwa ada seorang anak bertanya pada bapaknya, kenapa hidup saya penuh masalah? Kenapa masalah ini satu masalah yang bikin dia galau? Bapaknya dengan bijak menjawab bahwa seperti koin, jika dijauhkan akan jadi kecil, dan jika didekatkan ke mata akan menjadi besar. Tergantung fokus kita. Tergantung fokus kita. Ada orang yang dipecat, nggak punya pekerjaan, dunianya seperti runtuh. Ada orang yang kalah judi, dunianya seperti runtuh. Ya. Banyak orang yang seperti itu, salah-salah sendiri, bikin masalah sendiri, dan mengakhiri hidupnya sendiri. Karena apa yang dia pandang adalah kemampuannya sebagai manusia, akan sangat bikin tertawa jika seperti itu. Ya pasti banyak orang yang bunuh diri kalau seperti mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Allah yang hidup, Allah alam semesta, pencipta langit dan bumi. Apalah artinya kalau cuma masalah harta,
Halah cuma disepakkan emas permata di sana itu seperti batu kerikil. Cuma disepakkan beberapa biji aja sudah bisa menolong kita. Ya. Kenapa kita harus khawatir? Kalau lagi gak punya uang ya makan seadanya. Yang penting kenyang dan berpuji Tuhan. Yang namanya hidup itu perlu perjuangan. Tetapi yang namanya perjuangan tanpa Tuhan Yesus itu akan membuat kita stres. Janganlah kita menyengsarakan hidup kita yang sudah sengsara ini, saudara. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Allah untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Tidak masalah kita dibilang cemen, kurang toh, karena kita sukanya cari bantuan. Tapi itulah yang Tuhan harapkan. Tuhan pengen kita mengandalkan Tuhan. Karena begitu kita tidak mengandalkan Tuhan, artinya kita mengandalkan diri sendiri. Artinya kita ada di pihak iblis. Ya toh? Yang ada pihak adalah pihak A dan pihak B, tidak ada pihak C. Jika kita tidak ada pihak A, berarti kita ada di pihak B. Sesimpel itu. Meskipun kita kelihatannya nggak memuja iblis. Sesimpel itu. Ya. Jadi saudara, melihat permasalahan, jangan dengan persepsi kita yang manusia tidak berguna, yang manusia terbatas, yang manusia tidak punya apa-apa. Tapi persepsi kita, pandang Tuhan yang begitu besar, dan masalah akan menjadi kecil. Memang tidak semudah ngomong, tapi sudah terbukti. Begitu kita melihat Tuhan, kita akan lupa masalah kita. Apakah masalah itu akan selesai? Diimani. Memang tidak langsung selesai, tapi setidaknya kita punya nafas. Kita bisa bernafas, kita bisa merasakan hidup. Yang penting adalah iman percaya kita pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah hidup kita. Terpujilah Tuhan, haleluya. Amin. Mari berdoa, saudara. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Allahku. Ucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh kami dengar, kami renungkan bersama. Terima kasih Tuhan, Kau boleh mengajar kami tentang bagaimana kami melihat permasalahan. Setiap orang, setiap saudara kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini, yang mempunyai masalah, Tuhan, terima kasih. Engkau telah mengajar kami mengatasi masalah tanpa masalah. Bagaimana Tuhan yang besar, bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa, yang sebenarnya kami miliki tetapi seringkali tidak kami pergunakan dengan benar. Bagaimana kami masih mengandalkan diri sendiri padahal kami punya Allah yang hidup, Tuhan yang begitu besar. Ampuni kami ya Tuhan. Sekarang kami boleh belajar untuk mengerti bahwa kami harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami, di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Karena itulah rahasia hidup berkemenangan, itulah rahasia hidup bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami serahkan sepanjang ini ke dalam tangan-Mu. Tutup mengus kami semua kuasa darah Yesus Kristus, tutup mengus tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami serahkan semua masalah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami, bilur-bilur-Mu menyegarkan tubuh dan jiwa kami, menyegarkan roh kami, sehingga kuat menghadapi masalah, sehingga kuat menanti pertolongan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah kami ke dalam tangan-Mu, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara atas waktu dan kebersamaan. Andalkan Tuhan dalam setiap permasalahan hidup kita. Saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa esok hari. Terima kasih.